Halo, selamat pagi. Perkenalkan, Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022. Pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Mari kita mulai. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Kita lihat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 34. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat janji-janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu. Sekarang kita lihat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 27. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Ini penjelasan saya terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini penjelasan dari saya terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Al-Quran, Injil, dan Taurat diturunkan oleh Allah SWT. Berarti Al-Quran, Injil, dan Taurat adalah kalimat-kalimat Allah SWT. Berarti Al-Quran, Injil, dan Taurat tidak ada seorang pun yang dapat merubah-rubah kalimatnya. Saya ulangi sekali lagi. Al-Quran, Injil, dan Taurat diturunkan oleh Allah SWT. Berarti Al-Quran, Injil, dan Taurat adalah kalimat-kalimat Allah SWT. Berarti Al-Quran, Injil, dan Taurat tidak ada seorang pun yang dapat merubah-rubah kalimatnya. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah, maka ayat Al-Quran tersebut bohong dan dusta besar belaka, karena Taurat dan Injil adalah kalimat-kalimat Allah SWT dan tidak ada seorang pun yang dapat merubah-rubah kalimat Allah SWT. Sekarang kita lihat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 13. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sekarang kita lihat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 41. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga diantara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh siksaan yang besar. Sekarang kita lihat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 3. Kita lihat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 3.
Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kita lihat surat Ali Imran ayat 65. Hai ahli kitab, mengapa kamu kita lihat Al-Quran surat Ali Imran ayat 65. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kita lihat surat Al-An'am ayat 114. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 114. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Itu adalah dasar dalil ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Taurat, Injil, dan Al-Quran berasal dari Allah. Al-Quran juga mengatakan bahwa kalimat-kalimat Allah tidak bisa dirubah-rubah. Tapi Al-Quran juga mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah. Inilah yang menjadi bukti kebohongan Allah SWT di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan kalimat-kalimat Allah tidak bisa dirubah-rubah. Tetapi Al-Quran juga mengatakan Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah. Ini membuktikan bahwa Allah, SWT, Muhammad, dan Al-Quran berbohong dan berdusta besar. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.